Hai semua, kembali ke Black Stories. Penemuan mayat seorang ilmuwan membawa seorang polisi dan beberapa rekannya ke sebuah rumah yang telah disewa ilmuwan tersebut. Rumah itu terlihat menyeramkan dan ditemukan banyak mayat serta keanehan di sana, terutama sebuah alat canggih yang bisa menyedot manusia masuk ke dalamnya. Hal-hal buruk terjadi kepada mereka dan mengancam nyawa. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung kita bahas di alur cerita The Bridge 2023 selengkapnya. Cerita berawal dari sebuah perahu yang terombang-ambing di sebuah aliran sungai Porcupine. Seorang gadis bernama Amy yang sedang berkemah melihat perahu tersebut. Ia memanggil keluarganya untuk memeriksa perahu itu. Setelah penemuan sesuatu di perahu tersebut, polisi pun datang. Seorang kepala polisi bernama John yang bertugas di kota kecil Lone Crow dipanggil untuk melakukan investigasi. John sebenarnya akan ditugaskan ke kota besar di bagian selatan minggu depan. Namun karena mendapat informasi penemuan ini, ia pun harus menangani kasus tersebut sebelum pergi. Seorang petugas polisi bernama Connie Parks menyarankan agar John melihat sendiri apa yang mereka temukan. Ketika petugas forensik membuka penutup penemuan itu, John terkejut. Connie bilang pemeriksa mayat bernama Jack sedang menuju ke TKP. Setelah menunggu beberapa saat, Jack pun datang. John membawa Jack untuk melihat apa yang mereka temukan. Jack yang sudah siap melakukan pemeriksaan pun membuka kain penutup penemuan itu. Jack terkejut melihat penemuan tubuh manusia yang hancur tanpa tulang tersebut. Jack memeriksanya sekilas dan melihat ada pecahan tulang, pecahan peluru, serta bagian dalam tubuh itu terkoyak. Sehingga jasad ini bukan hancur karena hewan buas ataupun karena serangga. Mereka juga melihat bagian jari jasad itu memiliki cacat, di mana ada jari kecil lainnya yang tumbuh. Mereka juga menemukan seperti seekor serangga dalam tubuh jasad tersebut. Kemudian, John memasukkan serangga itu ke dalam botol dan membawanya ke kantor polisi. Ia meminta Connie menyimpan botol itu. Connie menjelaskan, dari identitas yang ditemukan, jasad itu merupakan seorang pria bernama Dr. Cole Parsons. Cole sendiri merupakan ahli fisika di laboratorium Universitas Ozark yang berada di Oklahoma. 15 bulan yang lalu, Cole menyewa sebuah rumah besar di Lynch Creek serta sebuah perahu untuk membawanya ke sana. Ia menyewa perahu dari seorang wanita bernama Meg Fulbright. John mengenal baik wanita itu. Kemudian, John pun pergi menemui Meg. Setelah sampai, John memberitahukan kalau Cole telah tewas. Meg bilang Cole pria yang baik. Ia jauh-jauh datang ke Lynch Creek dengan membawa beberapa peti kayu besar serta beberapa peralatan lainnya. John meminta Meg untuk meminjamkan kendaraannya serta membantunya untuk mengarahkan jalan ke sana. Setelah itu, John kembali ke kantornya untuk mencari tahu tentang Cole. Ia menemukan informasi tentang putri Cole yang bernama Isabel Parsons yang menghilang sampai saat ini. Dan kasusnya tidak pernah ditutup. Dari hasil penyelidikan, ibunya yang bernama Linda Parsons tidak berada di tempat kejadian saat Isabel menghilang. Serta Cole yang mengetahui kehilangan putrinya histeris hingga mereka harus membius Cole. Keesokan harinya, John, Meg, dan Jack pun pergi ke Lynch Creek. Sementara Connie berjaga di kantor polisi Lone Crow. Tak berapa lama, John dan yang lainnya sampai di pinggir sungai. Mereka menuju ke perahu dan meletakkan barang bawaan mereka di sana. Meg bilang mereka butuh waktu sekitar 1 jam menyeberangi sungai untuk sampai di rumah sewa Cole. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menaiki perahu. Malam itu saat masih berada di perahu, John menghubungi Connie. Connie mengatakan serangga yang John bawa sebelumnya itu masih hidup. Connie juga tidak bisa menemukan istri Cole yaitu Linda. Namun dia mendapat informasi kalau Linda sebelumnya dirawat di rumah sakit jiwa selama 3 bulan. Tiba-tiba jaringan telepon mulai terganggu. Connie mendapatkan pernyataan dari rumah sakit jiwa kalau Linda pernah menyatakan sesuatu yang dibuat suamiku mencuri gadis kecilku. Karena tidak mendengarnya, John pun mematikan teleponnya. Saat itu, Meg dan yang lainnya mendengar sesuatu. Dan suara itu seperti gema dan berasal dari segala arah. Meg memeriksa sekeliling dengan senter. Ia seperti menemukan sesuatu. Namun ketika Jack disengat serangga, Meg mengalihkan perhatiannya. Dan sesuatu yang ia lihat itu pun menghilang.
Sesampainya di tepi sungai, John memeriksa lokasi sekitar sambil menuju ke rumah sewa Cole. Meg dan Jake kemudian menyusulnya setelah selesai mengemasi barang bawaan mereka di perahu. Sesampainya di rumah itu, mereka terkejut karena rumahnya begitu menyeramkan dan semua jendelanya ditutup dengan papan kayu. John kemudian memeriksa ke dalam, sementara Meg dan Jake tetap bersiaga di depan. John masuk dan memeriksa isi rumah tersebut. Ketika ingin membuka sebuah pintu yang tertutup, Meg memanggil John. John segera keluar menemui Meg. John bilang pada mereka tidak ada tanda kehidupan apapun di rumah ini. Kemudian mereka pun masuk. Saat di dalam, lampu tiba-tiba menyala. Meg melihat kabel listrik yang berasal dari basement. Mereka pun ingin memeriksa ruangan itu. Sesampainya di basement, mereka menemukan sebuah mesin supercharger. John melihat sebuah kabel yang menuju ke laci dapur dan terhubung ke sebuah lorong yang menuju ke ruang atas. Saat kembali ke pintu tertutup yang tidak jadi dibuka John tadi, ia terkejut karena pintunya sekarang sudah terbuka. Kemudian mereka masuk ke ruangan itu. Mereka memeriksa ruangan itu yang terlihat seperti tempat penelitian aneh. Di sana mata Jack kembali disengat oleh serangga. Jack keluar dari ruangan itu. Di sisi lain, Connie sedang melakukan video call dengan seorang ilmuwan bernama Alex. Alex menjelaskan kalau sekarang berbeda dengan tahun 2008 karena ilmuwan melakukan penelitian dengan partikel dan menghancurkan lubang hitam mikro. Saat sedang mengobrol, John menelpon Connie. John meminta Connie agar mencari tahu melalui orang sekitar tentang rumah tersebut. Saat sedang berbicara di telepon, terjadi sesuatu. Hello. Setelah itu Jack datang menemui John dan mereka berdebat. Jack masih tidak terima kalau John sebelumnya merebut Meg darinya, setelah itu meninggalkan Meg. Jack yang kesal pun masuk ke dalam rumah. Malam itu, mereka tidur di ruangan masing-masing. John mendengar sesuatu, namun ternyata itu adalah Meg. Meg bilang terjadi sesuatu dari rumah ini sejak terakhir ia melihatnya. Rumah ini tampak tua dan menyeramkan sekarang. Rumah itu penuh dengan kabel-kabel, serta udaranya di sini seperti logam. Ia dulu pernah menghabiskan beberapa minggu di rumah ini, namun tidak untuk kondisi rumah seperti sekarang ini. Di sisi lain, ada sebuah tangga dari loteng atas yang turun perlahan ke bawah. Kembali ke kamar, Meg dan John pun sedang mengobrol. Mereka terbawa suasana dan bermesraan. Sedangkan di kamar Jake, ini yang terjadi. Jack mulai bertingkah aneh. Sementara di kamar, John dan Meg mendengar sesuatu dari luar, serta listriknya pun padam. Mereka memeriksa kamar Jack, namun kamarnya kosong. Saat memeriksa sekitar, Meg dan John ditodong senjata api oleh Linda Parsons. Tujuan Linda ke rumah itu adalah untuk mencari suaminya, yaitu Cole Parsons. John pun menjelaskan kalau suaminya telah tewas. Setelah itu, John dan Linda pun mengobrol di dapur. Sementara Meg memeriksa generator listrik di basement. Ketika Meg sedang memeriksa, ada yang hadir. Meg menemukan sebuah boneka di lantai, kemudian dia menyimpannya. Sementara di dapur, Linda bilang dia telah mencari tahu dari agen penyewaan dan telah mengetahui kalau Cole menyewa lokasi ini. Linda berada di sini sejak semalam. John menjelaskan tubuh Cole ditemukan dalam kondisi hancur. Namun Linda tidak yakin kalau jasad yang mereka temukan adalah suaminya. Tiba-tiba terdengar suara dari luar rumah. John segera memeriksa keluar, namun tidak ada siapapun di sana. John melihat lampu di rumah itu berkedap-kedip, kemudian rumahnya bergetar. Linda seperti mendengar suara putrinya. Ia segera menuju ke asal suara itu. Mereka melihat sebuah tangga menuju ke atas, kemudian menaikinya. Jack kejang-kejang. Setelah sadar, ia tidak tahu kenapa dia berada di sana. Kemudian John bertanya, apa yang ingin dilakukan Jack dengan menghidupkan mesin itu. Jack tidak tahu apapun. Yang ia tahu, sebelumnya ia sedang tidur di kamarnya, dan tiba-tiba terbangun di sana. Setelah itu Jack pun kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Meg kembali ke ruang mesin yang ada di atas tadi. Di sana sudah ada Linda. Linda melihat boneka milik Isabel yang ditemukan Meg tadi. Linda mengambil boneka itu dan menangis. Meg pun sadar, sepertinya Isabel pernah berada di rumah ini. Di sisi lain,
John kembali memeriksa ruangan yang berisi peralatan dan catatan penelitian tersebut. John menemukan sebuah laptop di sana. Sementara di atas, Linda menjelaskan tentang mesin tersebut. Itu adalah medan elektromagnetik untuk mendorong partikel bermuatan ke kecepatan yang luar biasa. Ketika dihidupkan, itu bisa menyedot apapun di sekitarnya. Saat itu Linda mendengar John memanggilnya. Mereka pun segera menemui John. Linda terkejut melihat John berada di ruangan itu, karena ketika ia datang sebelumnya, pintu ruangan itu terkunci. Linda melihat catatan dan semua penelitian yang ada di sana. Dia bilang, selama 10 tahun bekerja dengan Cole, ia tidak pernah melihat Cole membuat hal seperti ini. Tapi mungkin ia mendapatkan bantuan seseorang yang rahasia, karena sebelumnya Linda pernah mendengar Cole berbicara dengan seseorang hingga larut malam. Linda juga tidak tahu password untuk membuka laptop milik Cole. Saat Linda melihat ke arah jendela, ia melihat seorang pria. Linda segera turun untuk menemui pria itu. John dan Meg mengejarnya. Ternyata pria itu adalah Cole. Hello, Tinkerbell. Setelah itu, mereka mengobrol di dapur. Di sisi lain, Jack merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Kembali ke dapur, John bertanya tentang perahu yang disewa Cole pada Meg. Namun Cole tidak ingat itu. Kembali ke Jack. Ia melepaskan plester penutup bekas sengatan serangga di dekat matanya, dan dia pun merasakan sesuatu. Jack terlihat ketakutan. Meg mengetuk pintu kamarnya. Jack pun meminta agar Meg mengambilkan air, namun bukan air yang berasal dari keran di rumah ini. Kembali ke dapur, John bertanya tentang mesin yang Cole buat di loteng, karena sepertinya ada yang ingin mencuri mesin itu. Di sisi lain, Connie mengirim pesan suara pada John agar segera menghubunginya karena ada perkembangan. Connie melihat ke arah botol berisi serangga itu, dan ternyata serangga itu berganti kulit. Connie pun mendapat video call dari Alex. Connie sebelumnya bertanya tentang Cole padanya. Alex menjelaskan, Cole pernah bekerja di CERN sebelum dipecat. CERN sendiri merupakan laboratorium partikel fisika terbesar di dunia, dan mereka melakukan ritual ilmu hitam di sana. Alex bilang, orang-orang dari seluruh dunia mendengar suara dengungan yang gila dan aneh, karena ada yang mencoba membuka gerbang neraka, dan Cole adalah dalangnya. Connie merasa yang dikatakan Alex tidak masuk akal. Ia pun memutuskan panggilan video call-nya. Kembali ke John. Ia sedang mencari jaringan di ponselnya dan berjalan menyusuri hutan di sekitar rumah itu. John mendengar ada suara dari dalam hutan. Ia memeriksa sekitar hutan itu. Sementara di dalam rumah, Linda ingin agar Cole menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana bisa boneka putri mereka ada di rumah ini. Saat sedang berbicara, Jack datang. Cole memintanya untuk pergi dan Jack menurutinya. Jack sepertinya bisa dikendalikan oleh Cole. Kembali ke hutan. John yang sedang memeriksa sekitar hutan merasa pusing lagi. John mendengar suara Meg memanggil dan segera menemuinya. Sementara di dalam rumah, Linda masuk ke kamar Jack dan memeriksanya. Ia melihat Jack yang gemetar dan suhu tubuhnya panas. Linda kemudian keluar dan memberitahukan hal itu kepada John dan Meg. Mereka pun masuk ke kamar Jack untuk melihatnya. Meg dan John terkejut melihat tangan Jack yang seperti monster. Karena di sana tidak ada jaringan, Meg mengambil ponsel John dan pergi ke sungai untuk menaiki perahu agar mendapatkan sinyal untuk meminta bantuan. John bertanya apakah Linda tahu sesuatu tentang ini. Linda bilang Jack ada di dalam mesin yang aktif sebelumnya, sehingga dia tidak tahu pengaruhnya terhadap struktur molekul tubuhnya. Suaminya juga pasti tidak tahu itu, karena Cole tidak mungkin menyakiti putrinya dengan alat tersebut. Mendengar perkataan itu, Jack terkejut. Itu berarti Linda tahu kalau Cole telah melakukan sesuatu pada putri mereka dengan alat itu. John pun tidak percaya lagi dengan Linda dan pergi keluar dari rumah itu. Saat di luar, ia bertemu dengan Meg. Meg bilang perahu mereka telah hilang. Linda keluar rumah dan Cole pun ada di sana juga. Linda meminta John dan Meg menyusuri pinggiran sungai kurang lebih 1 mil dan memeriksa sebuah camp di sekitar situ. Karena Linda sebelumnya melihat perahu di sana. Meg bilang itu tempat ia melihat sesuatu di malam mereka dalam perjalanan ke rumah itu. Saat akan pergi, Cole mendekati Meg. Cole bilang Meg adalah penebusnya. John yang marah memukul dan memborgol Cole di kayu rumah itu. Dan kemudian mereka pergi menuju camp. Linda masuk ke dalam rumah dan melihat keadaan Jack semakin memburuk.
Setelah Linda keluar kamar, Connie menghubungi Jake. Jake mengangkat panggilan teleponnya dan ingin berusaha berbicara dengannya. Connie meminta Jake menyampaikan kepada John kalau setelah diperiksa, jasad yang ditemukan di perahu sebelumnya memang benar jasad Cole Bergson. Jake berusaha ingin berbicara dengan Connie, namun Cole datang dan mengambil ponselnya. Sementara itu, John dan Meg melihat perahu mereka sudah ada di dalam hutan dalam keadaan rusak. Kemudian mereka memeriksa lokasi sekitar situ. Di rumah, Linda berhasil memasukkan password yang benar ke laptop milik Cole. Ia membuka file yang ada di laptop itu dan melihat rekaman di mana Cole dengan sengaja membohongi orang-orang untuk membuat mereka memasuki alat tersebut dan menjadikan mereka kelinci percobaannya. Di sisi lain, John dan Meg pun sampai di camp. Mereka memeriksa ruangan tersebut. Kembali ke rumah, Linda melihat video di mana tangan Cole sudah menjadi seperti monster dan dia akan mati. Di lanjutan videonya, Linda melihat Cole sedang melakukan sesuatu seperti ritual pada Isabel. Linda histeris melihat rekaman video itu. Dia kemudian melihat catatan dan gambar yang tertempel di tembok ruangan tersebut. Ketika mengambil sebuah foto di sana, dia melihat ada sebuah simbol di tembok tersebut. Dia kemudian mencabut semua catatan yang tertempel di tembok itu. Linda terkejut melihat makhluk yang menempel di tembok tersebut. Cole pun datang dan mengunci Linda di ruangan itu. Di sisi lain, John dan Meg sedang berlari kembali ke rumah tersebut. Saat sedang berlari, Meg muntah. Meg bilang kalau dia sedang hamil. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke rumah. Di rumah, Linda berhasil membuka ventilasi udara di bawah dan mencoba keluar dari sana. Ia berusaha untuk tidak bersuara dan mencari jalan keluar. John dan Meg telah sampai di rumah. Mereka terkejut melihat Cole berhasil melepaskan borgol tanpa merusaknya. Di dalam rumah, Linda berhasil keluar. Ia mengambil sebuah kapak dan naik ke atas untuk mencari Cole. Di luar, John meminta agar Meg tetap di sana, sementara dia akan masuk sendirian ke dalam rumah itu. John masuk ke rumah dan memeriksa kamar Jake. Karena terkunci, ia terpaksa mendobrak pintu kamar. Okay, I gotta get you out of here. Di luar, Meg malah melihat sesuatu. Sementara di rumah, John berusaha keluar karena melihat Jake yang berubah menjadi monster. Di sisi lain, Linda naik ke atas dan menemui Cole. Di sana ia melihat Isabel keluar dari alat tersebut. Kembali ke bawah, John dan Meg yang berada di dalam rumah sudah dikepung oleh monster aneh itu. Monster-monster itu merupakan semua orang yang Cole bohongi sebelumnya agar masuk ke dalam mesin buatannya. Di atas, Linda sangat senang bisa bertemu Isabel lagi. Isabel kemudian mengajak Linda untuk masuk ke dalam mesin itu. Di bawah, John meminta Meg untuk pergi dari rumah ini, karena John berencana meledakkan tempat ini bersama mesin dan semua penelitiannya. John kemudian mengambil bahan bakar untuk meledakkan rumah itu, sementara Meg keluar dari rumah tersebut dan menghadapi monster-monster yang ada di sana. Sementara di dalam rumah, saat John sedang menyiram semua peralatan di sana dengan bensin, Cole yang sedang berubah menjadi monster datang dan menyerangnya. John kemudian menendang Cole dan memukul kepalanya dengan besi. Di luar, Meg sudah kelelahan dan kebingungan karena para monster itu terus berdatangan. Ia pun kembali masuk ke dalam rumah. Setelah di dalam, ia malah bertemu dengan Linda yang telah berubah menjadi monster. Karena tidak punya pilihan, Meg pun menembaknya. Sementara itu, John telah menyalakan koreknya dan membakar kain yang terhubung ke tangki minyak. Cole bangun dan melihatnya. John dan Linda segera berlari sebelum tangki itu meledak. Namun saat berlari, Cole berhasil menangkap John.
Mac berhasil selamat dari ledakan itu. Beberapa bulan setelah itu, Connie datang ke rumah Mac. Ia memberikan barang milik mendiang John. Connie juga mengabarkan berita tentang makhluk eksperimen yang ditemukan di Lynch Creek, serta akan dilakukannya evakuasi di wilayah ini. Setelah mengatakan itu, Connie pun pergi. Setelah dia pergi, Mac menuju ke halaman belakang rumahnya, kemudian dia membakar barang-barang milik John. Karena sebenarnya, dia bukanlah Mac. Mac yang asli telah dibunuh oleh monster yang menangkapnya. Nah, itu tadi alur cerita The Bridge 2023 selengkapnya. Sebuah film tentang ilmuwan gila yang membuat manusia menjadi zombie mengerikan. Berikutnya masih banyak film thriller yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe Black Stories dan Scary Stories ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.